Gue mau membahas sesuatu dulu yang baru selesai gue tonton, ya. Dan gue depresi nonton ini. Halo YouTube. Halo YouTube. Yuk kita bahas yuk. Ya, anime yang mau gue bahas kali ini adalah Takopi no Genzai atau Takopi's Original Sin. Tipe animenya ini ONA, episodenya 6, udah selesai. Dalam 6 episode itu sudah selesai, ya. Kemudian studio yang membuatnya Enicia, based on manga dengan judul yang sama. Penulisnya itu adalah Taizan 5. Kemudian timsnya psychological dan time travel, drama sci-fi, bukan slice of life. Terus kenapa gue bilang depresi? Even gue bisa ngomong, ini gue lebih depresi daripada gue nonton Evangelion. Mungkin Evangelion sudah dielu-elukan sejak lama, tapi ketika gue nonton sampai di titik itu, gue gak terasa gimana-gimana banget. Gue baru baca Takopi itu baru chapter 1. Kemudian gue nonton Takopinya, itu sampai habis, sampai episode 6. Kalau di ininya, di mangganya itu sampai chapter 16. Gue habis nonton tuh depresi, kesel, semua campur aduk jadi satu. Sebagai sinopsis dikit ya. Takopi Original Sin ini cerita tentang makhluk bernama Happyan dari planet Happy yang berbentuk gurita yang mendarat di bumi untuk menyebarkan kebahagiaan, ya. Kemudian dia karena dia nggak tahu bagaimana cara hidup di bumi, dia luntang-lantung di bumi dan akhirnya ditolong oleh seorang gadis kecil bernama Shizuka Kaze yang memberi makan dia, dan akhirnya Takopi punya tujuan hidup. Gue pengen lihat Shizuka ini yang nolong gue untuk tersenyum dan berbahagia. Tapi ternyata tujuan ini tidak sama sekali gampang karena Shizuka itu dibully sama classmate-nya yang bernama Marina. Shizuka ini tidak punya ayah dan ibunya tuh jarang pulang ke rumah. Tapi Shizuka itu punya source of happiness, punya sumber kebahagiaan itu adalah anjingnya yang bernama Chappy yang dikasih sama ayahnya. Ayahnya tuh kan udah pergi ya, tadi gue bilang ya, udah nggak ada gitu ya. Udah bukan pergi udah tewas, bukan. Nggak, udah keluar dari rumah gitu loh. Sementara waktu Takopi lagi berusaha untuk membuat Shizuka bahagia, suatu hari Shizuka itu datang dengan ikat lehernya si Chappy dengan muka babak belur. Dengan muka babak belur. Dan dia minta sama Takopi sebuah gadget yang bentuknya tali, dan dia berakhir jadi gantungan baju. Udah. Gue nggak bisa ntar gue kena dolar kuning ya. Nah, Takopi punya alat untuk membalikan waktu dan dia berusaha untuk membereskan semua itu. Tapi sepanjang episode, nah itu kalian nonton sendiri karena gue mau masuk ke spoiler alert dan gue pengen mencurahkan hati gue di sini. Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan tonton dulu ya. Kalau kalian tidak mau di spoil, silahkan berhenti sampai di sini ya. Berhenti sampai di sini ya. Karena di sini gue mau sedikit mencurahkan hati gue. Sudah? Oke, ya. Oke, untuk animasi gue bilang bagus, untuk opening ending gue bilang bagus, untuk dramatisasi jauh lebih bagus daripada mangganya, ya. Tapi yang paling bikin gue depresi di sini adalah ceritanya. Ceritanya sangat-sangat messed up sekali. Di mana Takopi bertemu dengan Shizuka. Shizuka dari dulu itu dibully sama Marina. Kenapa Marina membuli Shizuka? Karena ibunya Shizuka itu adalah pelaur gitu ya. Yang jalan sama bapaknya Marina. Marina yang merasakan kalau misalnya hidup gua dihancurkan sama ibu lu, marah sama Shizuka. Jadi dia jadi Shizuka itu dibully. Tapi sampai di rumah nggak cuman begitu aja. Marina itu ibunya itu karena merasa ditinggalkan sama bapaknya, berantem sama bapaknya. Marina itu di abuse sama ibunya pun. Man, this anime is fucked up, anjing.
Gara-gara kesalahan orang tua, anak-anak yang menderita. Anjing bener-bener. Evangelia tidak segitu buruknya. Karena gini, kalau kita melihat dari sudut pandang yang masih kecil ya, bukan yang remaja ya. Anak-anak gak ngerti apa-apa. Anak-anak tuh melihat dari sudut pandang mereka gitu loh. Mereka menjadi seperti itu karena ada pengaruh dari dunia, dari luarnya. Nah, yang lebih parah lagi, cerita masa kecil Marina dan Shizuka ini itu juga melibatkan seorang anak cowok yang juga ketua kelasnya mereka berdua yang bernama Azuma. Nah, Azuma ini secretly suka sama Shizuka. Nah, di balik semua itu, di balik Azuma yang kelihatannya cool ini ya dan bertanggung jawab ini juga menghadapi sebuah abuse. Kenapa si cowok ini suka sama Shizuka? Karena cowok ini itu di verbal abuse sama nyokapnya. Lu tidak lebih baik daripada kakak lu. Lu tidak lebih baik dari kakak lu. Kenapa lu tidak bisa sebaik kakak lu? Nilai tidak 100 dimarahin sama ibunya. Tidak lebih baik daripada kakaknya dimarahin sama ibunya. Anaknya stres berat banget. Tapi di balik kestresan itu, dia jadi suka sama di otaknya dia tuh, oh cinta itu seperti ini. Orang yang memberikan cinta kepada gua tuh bentuknya seperti ini. Dan dia melihat itu di Shizuka. Hence dia jatuh cinta sama Shizuka. Fuck, proyeksi. Fuck. Dan Shizuka yang pada saat itu anjing yang si Chappy itu di unlive sama Marina, bukan di unlive, pokoknya si Marina merelakan dirinya digigit supaya anjingnya itu di gitu sama pengawas hewan lah ya. Itu jadi manipulatif gara-gara itu. Oh, ternyata kalau gue mau happy harus begini. Gue harus memanfaatkan orang. Fuck man, gara-gara orang tua. Anjing. Gue nontonnya stres men, serius gue nontonnya stres. Tapi di seluruh anime ini, gue nggak benci Marina, gue nggak benci Shizuka pada saat dia ketahuan kalau dia manipulatif, ya. Gue even orang tuanya, cuman nomor 2 paling gue benci dari anime ini. Nomor 1 yang paling gue benci justru adalah Takopinya. Bukan karena dia andil besar di sini, bukan, tapi ribut. Lu nggak ngerti apa-apa, dengerin dulu kayak gitu apa yang gue mau gitu. Tapi gue nggak bisa nyalain Takopi juga. Gue kesel, tapi gue nggak bisa nyalain Takopi juga. Kenapa? Karena Takopinya itu adalah makhluk yang emang nggak ngerti tentang konsep hidup manusia. Cuman pengen bikin orang yang temuin bahagia, titik. Cara bahagianya, ya udah gue melakukan apa yang lu mau. Tapi jadinya berantakan semua. At least sampai episode 5. Itu semuanya terjadi ya karena Takopi sebenarnya. Benar-benar. Gue sebel banget sama Takopinya, serius. Maksud lu apa sih gitu? Kenapa lu gini? Karena gini ya. Ketika gue nonton, gue itu berempati sama Shizukanya. Berempati sama Marinanya. Dengerin Takopi itu rasanya annoying banget. Seriusan, annoying banget rasanya. Gue gak bisa bersimpati sama Takopinya justru. Timeline aslinya bukan di situ. Timeline aslinya adalah di episode 5. Itu timeline aslinya. Oke, gue akan sedikit menjelaskan twist besar apa yang terjadi di episode 5. Again, makanya gue bilang di sini spoiler alert ya. Kedatangan pertama Takopi ke bumi itu bukan bertemu Shizuka di episode 1. Melainkan bertemu Marina, tapi di masa Marina sudah SMA. Abuse ibunya Marina itu segitu parahnya sampai Marina punya bekas luka di pipinya. Sama seperti episode sebelumnya, Takopi itu juga di sini ditolong oleh Marina. Makanya Takopi berusaha untuk membuat Marina bahagia. Nah, di sini sebenarnya kebahagiaan Marina itu sedikit berubah ketika dia berpacaran dengan Azuma di masa ini. Di timeline ini mungkin lebih tepatnya ya. Bahkan ketika ibunya tahu anaknya ini berpacaran, sampai berubah karena merasa keluarganya akan bisa kembali utuh. Namun ini semua dirusak oleh Shizuka yang datang
sebagai transfer student dan merebut Azuma. Bahkan di sini gara-gara ibunya Marina tahu anaknya udah putus sama Azuma, hampir di-unalive sama ibunya. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Yang ke-unalive adalah ibunya. Takopi dengan inisiatif bodohnya berusaha kembali ke masa kecilnya si Marina dengan misi meng-unalive Shizuka. Cuman sayang memorinya hilang. Ini terjadi karena Simply Marina bilang kalau saja dulu aku melenyapkan Shizuka. Gue nggak tahu di mangganya seperti apa, tapi untung buat gue annoyingnya Takopi ini di Redemption di ending. Untungnya ya. Annoyingnya Takopi itu di Redemption di ending di episode 6. Makanya gue bilang ini spoiler ya. Jadi Takopi punya alat namanya balik ke masa sebuah foto diambil. Cuman masalahnya adalah kamera itu rusak karena kehabisan energi sebenarnya. Terakhir kali Takopi akhirnya mengorbankan diri untuk mengisi kamera tersebut untuk balik ke masa ke foto terakhir di mana dia ngeriset. Balik ke masa itu, surprisingly Marina dan Shizuka masih punya sedikit memori tentang Takopi. Lucunya di situ adalah keduanya itu saling menyadari kalau misalnya yang mereka perlu lakukan adalah dengar masalahnya. Dengar masalahnya mereka. Karena satu, Shizuka tidak tahu apa-apa tentang ini pengetahuan gue sepanjang nonton ya. Shizuka itu tidak tahu kalau ibunya main dengan bapaknya Marina. Baru tahu di situ, setelah Marina marah sama dia. Tapi di situ mereka malah surprisingly malah bersahabat. Kemudian Azuma si cowok ketua kelas ini juga mengingat sesuatu dengan Takopi gitu. Dan jadi tidak punya proyeksi terhadap Shizuka pun. Dan happily ever after. Mungkin keluarganya masih messed up, tapi setidaknya Shizuka dan Marina itu tidak jadi separah yang kita tahu. Separah episode 1 lah setidaknya gitu loh. Yang gue tangkap dari episode 1 sampai episode 5 itu adalah Shizuka tidak tahu kenapa Marina benci sama saya gitu loh. Kenapa benci sama saya gitu? Kenapa saya dibully setiap hari? Ada seperti itu loh. Yang sementara Marinanya sendiri cuma melampiaskan masalahnya ke Shizuka. Kalau dan ini mulai agak lebih jelas di sini ngomongnya adalah komunikasi, mendengarkan dan komunikasi, bukan mendengarkan kadang-kadang orang depresi itu cuma mau didengarkan dan ditemani. Bukan nggak minta solusi, seriusan nggak minta solusi, tapi cuma minta didengerin sama ditemenin. Kenapa? Mereka mau venting tapi nggak bisa. Seriusan, mau venting tapi nggak bisa. Itu kalian lihat di anime ini, semuanya mau venting tapi nggak bisa. Akhirnya depresi semuanya. Dan pelampiasannya ke tempat yang lain. Yang dengerin malahan sebuah alien berbentuk gurita yang obnoxious banget kalau menurut gue. Sorry guys, gue nggak bisa cinta sama Takopi. Gue benci banget sama Takopi di sini. Bener-bener dah. Gue nggak bisa suka sama Takopi. Gue beneran jadi kayak nonton ini tuh bener-bener depresif banget, annoying banget. Rasanya kayak disturbing banget. Lebih tepatnya disturbing. Dan itu buat gua yang membuat anime ini Takopi out of 10. Gini, sama seperti Takopi, lu nggak tahu lu mau kesel atau mau happy dengan keberadaan Takopi, tapi lu kesel gitu loh dengan keadaannya. Itu rasanya nonton anime ini. Gitu, sepanjang gua nonton anime ini rasanya disturbing banget, seriusan. Rasanya rasanya shit man gitu. Tapi bagus, harus gue akuin ini bagus. Tapi gue warning ya, ini akan trigger
kalau kalian mau menonton Takopi original scene ini. Karena buat gue sendiri ini adalah anime yang hanya akan gue tonton satu kali. Gue nggak mau nonton ini 2 kali, serius. Bagus, tapi gue cuma mau nonton 1 kali aja. Karena nontonnya tuh bener-bener shit. Ini gue baru nonton sekali aja rasa fuck man gitu. Bener. Ya kalau lo depresi jangan kalau misalnya lo gampang triggeran jangan nonton ini deh, seriusan. Serius. Kecuali kalau lo mau bener-bener review full in detail terserah. Tapi buat gue kalau mau nikmati anime ini cuma bisa tonton sekali kalau menurut gue. Seriusan. Karena buat gue ini cukup depresif banget. Gue nonton ini, gue kemarin nggak streaming karena gue nonton ini nih. Gue pengen tahu. Tadinya udah bikin setup, mau apa namanya, mau review langsung aja ya, mau review offline. Nggak jadi, gue main Mekarasi aja saking depresifnya gue. Saking gue merasa setelah nonton tuh kayak campur aduk banget rasanya gue. Akhirnya gue malah bikin konten Mekarasi gara-gara itu. Gue harus tenangin diri dulu nih, anjir nih, ini anime depresif banget bangke. Gue nonton lengkap soalnya, bener-bener lihat. Bener-bener, ini parah. To be honest, buat yang udah denger gue, tapi tetap pengen menonton, kuncinya di episode 5 sebelum episode 6 habis. Gitu. Ini anime setidaknya episode 6-nya lumayan happy ending, dan the best happen to them lah, setidaknya. Tapi again, menurut teman-teman sendiri, Takopi original scenes, bagaimana menurut kalian? Apakah oke? Apakah enggak? Apakah kalian mau menontonnya berkali-kali? Coba tulis di kolom komen.